pelaku yang mengaku anggota kepolisian Polda Metro. Ya, di Metro Polisi Gabungan ada 3 orang yang berhasil kita amankan berdasarkan laporan dari masyarakat. Ada 2 laporan polisi, ya, tertanggal dari mulai 9 Juni yang lalu, kemudian juga kejadian bulan Oktober yang terjadi di daerah Ciracas, ya, daerah Ciracas Jakarta Timur, dan juga di Kecamatan Makassar Jakarta Timur atau Pasar Rebo sana di daerah Pondok Gede. Ya. Korbannya adalah sopir angkot. Ada beberapa sopir angkot. Kemudian pelakunya juga, pelaku utamanya yang merencanakan kejahatan ini adalah mantan supir angkot yang melihat ada peluang di situ. Memang di beberapa terminal-terminal ini sering ada kumpul-kumpul para sopir angkot pada saat dia melakukan istirahat, itu melakukan kegiatan dari judi lido, namanya judi lido, judi yang menggunakan handphone di atas angkutan kotanya pada saat istirahat. Nah, ini yang dilihat oleh si tersangka. Kemudian si HK ini merencanakan akan memeras para pemain-pemain judi atau para supir-supir angkot yang biasa nongkrong di terminal di Jakarta Timur atau Ciracas tersebut, dan juga di daerah Kecamatan Makassar atau daerah Pondok Gede. Kemudian dia mengajak temannya yang satu inisialnya adalah RN, ini adalah pemilik mobil juga, dia tugasnya sebagai driver. Kemudian satu lagi AGU, ya, AGU juga temannya yang diajak. Ketiga-tiganya mengaku sebagai seorang polisi, mengaku sebagai polisi yang bekerja sebagai anggota reserse Polda Metro Jaya. Jadi kemudian mengatur melihat ada judi di angkot tersebut dengan menggunakan kendaraan milik saudara RN ini, kemudian menggerebek orang judi dalam angkot tersebut dan membawa para pelaku-pelaku yang diduga main judi melalui handphone. Nah, dimasukkan ke dalam mobilnya dan kemudian dibawa keliling. Dari situlah kemudian dilakukan pemerasan terhadap para pelaku-pelaku ini atau para pemain-pemain judi ludo ini atau sopir angkot, ya. Dilakukan pemerasan dengan mengambil handphone dan uang-uang yang ada pada korban-korban ini. Modus operandi yang dia gunakan. Pengakuan awal baru melakukan 2 kali dengan 2 TKP yang saya sebutkan, satu di Ciracas, satu daerah Pondok Gede atau Pasar Rebo. Kami masih mendalami lagi. Ketiga-tiganya ini adalah yang satu kerjaannya mantan sopir angkot, yang satu lagi pemilik kendaraan ini biasa jadi ojol mobil itu, ya, ojek online-nya mobil. Kemudian yang satu lagi ojek online motor. Jadi bertiga mereka ini kemudian menyusun rencana melakukan pemerasan kepada sopir-sopir angkot yang kalau siang nongkrong main judi ludo ini. Setiap melakukan kegiatan pertama itu dia ada keuntungan dari handphone dan uang itu total sekitar 4 juta digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, hampir rata-rata karena yang dia sasar itu adalah handphonenya dan uang yang dimiliki pada saat itu. Ada beberapa barang bukti yang kita amankan, termasuk ada senjata, ya, ini handphone. Ya, ini senjata korek yang dipakai oleh saudara RN yang joki atau driver yang pemilik mobil ini juga. Kesannya biar kesannya seperti bahwa dia itu polisi, sehingga pada saat melakukan aksinya meminta pemeras itu dia keluarkan seperti ini, detenteng seperti ini. Itu untuk kesannya
dia adalah sebagai seorang polisi. Nah, pada saat melaksanakan kegiatan kita, kemudian memakai masker, juga masker yang tulisannya TNI Polri. Ini adalah kendaraan yang digunakan. Jadi dia jemput, dia gerbek di atas angkot, kemudian dibawa masuk ke dalam kendaraannya dan diajak keliling. Nanti setelah itu dilakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Ya. Kami masih mendalami semuanya ini. 3 tersangka ini. Ada beberapa barang bukti yang saya sampaikan tadi, termasuk pakaian yang digunakan, juga ada topinya. Semuanya dia gunakan mirip dengan biasa digunakan anggota serse katanya. Padahal anggota serse sudah tidak ada lagi yang pakai begini. Ya, tetapi karena ada senjata yang dia beli ini untuk menakut-nakuti inilah, kemudian para korban-korbannya ketakutan. Ini barang bukti bersama handphonenya 3 orang. Kemudian pasal yang kami kenakan di sini adalah di pasal 365 KUHP. Ya, ancamannya di atas 5 tahun penjara. Kami masih terus dalami apakah kemungkinan masih ada korban-korban yang lain. Ya, silakan nanti kalau memang ada yang merasa jadi korban pelaku-pelaku ini, segera melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini mungkin dari saya.